Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami Revina Bella Aldilasa dan saya sendiri Rosi Wijayanto ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Data Warehouse tentang resume jurnal. Untuk tugas kali ini kami mengambil resume jurnal perancangan dan implementasi data warehouse penjualan, studi kasus Nodwin Sampel Database. Jurnal perancangan dan implementasi data warehouse penjualan dengan studi kasus Nodwin Sampel Database ini dibuat oleh Muhammad Firdaus Zulkarnain, Niputu Novia Ardianti, Iwayan Wijaya Kusuma Sandi, I Dewa Nugraha Trihindrawan, dan Ida Bagus Mahindra pada tahun 2021. Latar belakang. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan oleh perusahaan, kebutuhan akan sistem yang dapat mengelola volume data besar menjadi semakin penting. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, penting bagi perusahaan untuk dapat mengambil keputusan yang cepat berdasarkan data. Penelitian ini berdasarkan data warehouse pada database Nodwin yang sebelumnya masih menggunakan sistem database operasional dan juga mengintegrasikan data yang akan memudahkan perusahaan untuk memahami informasi yang terkandung di dalam data tersebut. Sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan oleh perusahaan dalam proses pencarian data dan pengambilan keputusan yang terkait dengan penjualan dan pemasok produk. Permasalahan. Di sini permasalahannya peneliti ini berfokus pada teknik untuk mengatasi masalah integrasi data, termasuk permodelan data yang efektif, pemetaan data, dan transformasi data pada database Nodwin. Metode penelitian. Poin 1, pengumpulan data. Studi literatur peninjau terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Di sini menggunakan 11 tabel. Yang pertama adalah tabel produk, tabel customer, tabel order, tabel employer, tabel supplier, tabel shipper, tabel order detail, tabel kategori, tabel employee territory, tabel region, tabel territories. Dan di sini berarti ada 11 tabel yang akan digunakan. Poin kedua, OLAP. OLAP atau Online Analytic Processing. OLAP dapat digunakan untuk memilih secara selektif dan melihat data dari sudut pandang yang berbeda-beda. Data pada OLAP disimpan dalam basis data multidimensi yang terdiri dari banyak dimensi yang dapat dipisahkan oleh OLAP menjadi beberapa sub-atribut. Poin ketiga adalah perancangan data warehouse. Perancangan data warehouse, metode perancangan gudang data yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan metode 9-step design metodologi. Hasil pembahasan. Yang pertama adalah skema database Nodwin. Di dalam peneliti ini, penulis menggunakan 5 tabel data dari database Nodwin. Tabel tersebut diantaranya tabel produk, kategori, supply order, order detail, dan customer. Kemudian tabel-tabel tersebut direlasikan sehingga membentuk sebuah skema database.
Selanjutnya, skema database ini akan dianalisis untuk merancang skema data warehouse penjualan. Skema database Nodewin ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 tabel dengan masing-masing identitinya. Data-data ini direlasikan satu tabel dengan tabel yang lain dengan primary key yang ada di masing-masing tabel. Ini merupakan skema dari database Nodewin. Yang kedua adalah skema data warehouse. Berdasarkan analisis dari skema database Nodewin, penulis merancang sebuah skema untuk data warehouse penjualan. Di dalam skema tersebut terdapat satu fact table dengan nama fact penjualan yang merupakan representasi dari jumlah transaksi penjualan yang terdapat pada database Nodewin berdasarkan tabel dimensi customer, tabel dimensi order, dan tabel dimensi produk. Di dalam tabel dimensi juga menyimpan beberapa atribut yang terkait. Fact table penjualan akan menyimpan agregasi atau kalkulasi dari jumlah barang yang terjual pada perusahaan dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk perusahaan. Sehingga dari hasil kalkulasi tersebut dapat diperoleh informasi yang dapat membantu perusahaan. Skema tabelnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 buah tabel yang direlasikan satu dengan yang lainnya. Ini akan memperoleh akan diambil nanti data yang akan membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi-informasi. Yang ketiga adalah proses ETL atau Extract Transformation Loading. Proses ETL ini merupakan proses integrasi data dari berbagai sumber data untuk menghasilkan sudut pandang tunggal terhadap semua data yang diintegrasikan tersebut. Dalam hal ini, proses ETL dipaparkan melalui tabel dimensi, dim order, dan tabel fakta penjualan pada star skema penjualan produk. Dimensinya ini ada 3, dimensi produk, dimensi customer, dan dimensi order. Di mana atribut yang berubah adalah product underscore ID, customer underscore ID, dan order. Nah, untuk masing-masing proses ini akan kita jelaskan. Yang pertama adalah proses ETL tabel dimensi order, seperti yang tampil dalam skema berikut. Di sini ada proses ETL dimensi order. Bagian input transformasi ini mendapatkan data dari 2 buah tabel sumber dari database yaitu order dan tabel order detail. Nah, di sini ada 2 input, sumbernya order dan order detail. Hal ini dimaksudkan agar memungkinkan dilakukan proses drill down dan roll up pada perspektif daerah asal. Proses transformasi diawali dengan langkah stream lookup untuk melakukan proses lookup tabel pada tabel order dan tabel order detail. Nah, di sini prosesnya. Yang poin kedua adalah proses ETL tabel dimensi customer. Ini
proses tabel dimensi customer. Kemudian dilanjutkan dengan langkah select order field yang akan menahan field hasil proses sebelumnya. Pemilihan field yang akan disimpan pada pemberian nama field sesuai dengan tabel dim underscore order. Tahap terakhir adalah membuat data hasil proses transformasi ke dalam tabel dimensi dim underscore order. Jadi proses ini dimulai dari tabel dimensi customer, select customer, dan berakhir pada dim underscore customer. Nah, ini adalah proses yang ketiga, yaitu proses ETL tabel fakta penjualan. Di sini proses ETL untuk tabel fakta penjualan melibatkan beberapa langkah lookup tabel pada seluruh tabel dimensi untuk mengisikan foreign key pada tabel fakta, serta memerlukan transform kalkulator untuk melakukan perhitungan nilai revenue penjualan sebelum dilakukan proses selected value. Sebelum langkah pembuatan data ke dalam tabel fakta, dilakukan suatu proses untuk mengubah field yang memiliki nilai 0 menjadi angka 0. Karena nilai 0 tidak diperkenankan menjadi satu field kunci, proses ETL pada tabel fakta penjualan yang memiliki satu buah tabel fakta dan 3 tabel dimensi seperti skema data warehouse yang telah dirancang. Ini adalah skemanya, jadi masing-masing tabel terkoneksi dengan satu yang lainnya. Poin keempat adalah penerapan aplikasi bisnis intelijensi. Hasil dari data warehouse yang dibangun akan divisualisasikan menggunakan aplikasi bisnis intelijensi, yaitu Microsoft Power BI, dan akan ditampilkan dalam dashboard. Pada penelitian ini dibuat 2 buah dashboard, yaitu dashboard kuantitas order dan dashboard pendapatan. Mari kita lihat satu-satu masing-masing dari dashboard. Yang pertama adalah dashboard pendapatan. Dashboard pendapatan ini ialah informasi tentang 10 produk dengan penjualan teratas, 10 negara sebagai tujuan pengiriman teratas berdasarkan total pendapatan, dan 10 perusahaan dengan total pembelian teratas, total penjualan yang didapatkan pada setiap kategori, dan total pendapatan berdasarkan waktu. Nah, di sini data warehouse setelah data yang dipilih bisa menampilkan data dan selanjutnya divisualisasikan supaya gampang pembacaannya oleh pimpinan untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan yang lebih cepat. Di sini ada top 10 produk berdasarkan total penjualan, perusahaan berdasarkan total pembelian. Jadi perusahaan-perusahaan mana yang membeli ini sudah dikategorikan. Pendapatan berdasarkan waktu juga akan ditampilkan seperti contoh tabel ini. Total penjualan berdasarkan kategori, ada diary product, beverage, convention, dan seterusnya. Ini adalah dashboard pendapatan. Yang kedua adalah dashboard kualitas order. Dashboard kualitas order terdapat informasi mengenai 10 negara sebagai tujuan pengiriman dengan jumlah order terbanyak, 10 perusahaan dengan jumlah order terbanyak, jumlah order berdasarkan waktu, jumlah order pada setiap kategori yang ada, dan 10 produk dengan jumlah order terbanyak. Berikut adalah diagram dari dashboard kualitas order.
Ini menampilkan negara-negara yang order. Yang pertama ditempati oleh Amerika, 2 Jerman, 3 Brasil, dan seterusnya. Yang kedua, 10 perusahaan berdasarkan jumlah order. Di sini sudah muncul juga nama-nama perusahaan yang order dikategorikan di resume dalam 10 besar. Berdasarkan waktu juga ada tampilannya. Ini adalah output dari data warehouse yang divisualisasikan berdasarkan grafik. Penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses integrasi data warehouse menggunakan konsep ETL dengan bantuan Pentaho Data Integration. Yang kedua adalah setelah melakukan integrasi data, analisis dilakukan dengan menggunakan query untuk mendapatkan informasi dari database data warehouse yang telah diimplementasikan. Yang terakhir adalah desain dan implementasi data warehouse yang telah dilakukan dapat membantu perusahaan dalam proses pencarian data, pengambilan keputusan yang terkait dengan penjualan dan pemasok produk. Terima kasih. Ini adalah presentasi dari kami untuk tugas mata kuliah data warehouse tentang resume jurnal. Sekian dan terima kasih.